Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah pengembangan materi IPS. Perkenalkan saya Dana Febrina Pulungan dan ini teman saya Indwi Wijaya Simbolon dan teman saya satu lagi namanya adalah Sarah Amelia Nababan. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu ilmu bantu di dalam IPS yaitu sosiologi. Untuk selengkapnya tonton video kami sampai habis. Baik, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu ilmu bantu di dalam pembelajaran IPS yaitu sosiologi. Nah, mengapa kami mengambil sosiologi ini? Karena ilmu sosiologi adalah salah satu ilmu yang paling banyak kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang dimana sosiologi ini tuh membahas mengenai masyarakat, hubungan sosial, interaksi sosial, dan struktur sosial. Nah, sosiologi ini tuh berfokus kepada bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh manusia atau kelompok masyarakat untuk dapat berinteraksi di dalam lingkungan sosial mereka dan bagaimana lingkungan sosial tersebut dapat mempengaruhi interaksi mereka antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Halo, nama saya Lundu Wijaya Simbolon, NIM saya 32333321009. Nah, saya akan menjelaskan pengertian sosiologi dan teori-teori sosial. Yang pertama itu pengertian sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang masyarakat, kelompok, dan berteman. Karena kalau di pelajaran di IPS itu perlu, karena bisa kita menginteraksi dengan teman, guru, maupun teman-teman yang di luar. Karena interaksi itu perlu, karena bisa ada bermanfaatnya, seperti mendapatkan manfaat untuk mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan fungsi untuk berteman. Baru kita akan membahas teori-teori sosial. Yang pertama itu teori fungsional. Fungsional ini bisa membuat para siswa ini menjadi mengerti apa itu fungsinya sosiologi. Seperti yang saya bilang tadi, berteman, mendapatkan untung, dan juga mendapatkan ilmu. Yang kedua itu teori simbolik, interik simbolik. Yang kedua itu teori teori interik simbolik. Teori ini cuma membahas sosiologi sebagai simbolik dan interak. Contohnya media sosial, kau buat status di media sosial bahwa kau jomblo, seperti itu. Yang ketiga itu teori feminisme. Teori ini untuk apa? Teori yang menyimbangkan gender kita dalam bersosiali supaya tidak ada kesenjangan dalam seperti pekerjaan, berteman. Karena kan kalau ada teori feminisme ini, kita bisa berteman semua gender, mau perempuan, mau laki-laki, ya itu antara itulah. Biar mereka tidak cekcok kalau tidak ada teori ini. Nah, yang terakhir itu teori putar balik sosial. Teori ini apa? Ada manfaatnya bagi kita. Kalau kita bersosial seperti berteman-teman, seperti kawanmu ini. Kalau berteman itu kan harus pasti ada maunya, ya kan? Jadi bisa sama-sama dapat ilmu dan manfaat. Kalau kau terjatuh dan sakit, temanmu inilah yang menolongmu. Karena dia kenal. Kalau nggak kenal, kayak mana kita bisa berinteraksi? Siapa kau ngapain ku tolong, kan gitu. Kalau teori ini menjelaskan seperti itu. Sekian dari saya semua yang saya jelaskan. Terima kasih. Oke teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang struktur sosial dan perubahan sosial. Nah, jadi struktur sosial merupakan pola hubungan yang terorganisir dalam suatu masyarakat yang membentuk dasar bagi interaksi sosial antar individu dan antar kelompok. Nah, struktur sosial ini mencerminkan bagaimana masyarakat diorganisasikan berdasarkan norma, nilai, peran, dan status sosial. Nah, ada beberapa unsur-unsur dari struktur sosial ini. Nah, yang pertama ialah status sosial.
yang dimana status sosial ini merupakan posisi seseorang dalam masyarakat yang bisa bersifat A. arsip status, atau status yang diperoleh berdasarkan usaha atau prestasi seperti jabatan dan pendidikan. B. Ascript status, yang merupakan status yang diperoleh sejak lahir seperti jenis kelamin atau keturunan. Nah, unsur-unsur yang kedua yakni peran sosial. Nah, peran sosial ini merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status yang dimilikinya. Yang ketiga yakni kelompok sosial. Kelompok sosial ini merupakan sekelompok individu yang memiliki hubungan sosial tertentu seperti keluarga, komunitas, atau organisasi. Nah, berikutnya adalah lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini merupakan institusi yang mengatur kehidupan sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan agama. Nah, sedangkan unsur yang terakhir yakni norma dan nilai sosial. Norma dan nilai sosial ini merupakan pedoman atau perilaku yang diterima dalam masyarakat. Nah, selain unsur-unsur, struktur sosial ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah bersifat abstrak, tidak terlihat secara langsung, berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial, bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, dan memiliki hierarki sosial yang membentuk stratifikasi masyarakat. Nah, setelah kita membahas tentang struktur sosial, sekarang kita membahas tentang perubahan sosial, yang dimana perubahan sosial ini adalah proses pergeseran struktur sosial dalam masyarakat yang mencakup perubahan dalam norma, nilai, pola interaksi, ataupun lembaga sosial. Nah, faktor-faktor dari perubahan sosial ini adalah yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu penemuan baru, yang dimana penemuan baru ini dapat berupa dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, inovasi sosial. Ini dapat berupa dalam cara hidup dan kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, konflik sosial, yang mendorong perubahan dalam tatanan sosial. Dan yang terakhir, demografi. Demografi ini seperti pertumbuhan penduduk ataupun urbanisasi. Nah, setelah faktor internal, sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Yang dimana faktor eksternal itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni kontak dengan budaya lain melalui perdagangan atau globalisasi. Yang kedua, perubahan lingkungan alam seperti bencana alam atau perubahan iklim. Dan yang ketiga, perang atau kolonialisme. Nah, hal ini yang dapat mengubah sistem sosial masyarakat itu. Nah, setelah dari faktor-faktor perubahan sosial, kita lanjut ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Apa aja sih bentuk-bentuk dari perubahan sosial ini? Nah, bentuk-bentuknya itu ada yang pertama, perubahan lambat atau yang sering disebut dengan evolusi sosial. Nah, evolusi sosial ini merupakan perubahan yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang, misalnya perkembangan sistem pendidikan. Nah, berikutnya ada yang kedua, perubahan cepat atau revolusi sosial. Nah, revolusi sosial ini merupakan perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat, seringkali disertai dengan konflik, misalnya revolusi industri ataupun revolusi Prancis. Nah, perubahan yang ketiga yakni perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil merupakan berdampak pada aspek tertentu saja di dalam masyarakat, sedangkan perubahan yang besar mengubah seluruh struktur sosial seperti perubahan dari sistem monarki ke demokrasi. Nah, berikutnya perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan ini merupakan program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan yang tidak direncanakan ini merupakan dampak sampingan dari inovasi teknologi. Nah, apa sih dampak dari perubahan sosial ini? Ada 2 dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya merupakan kemajuan teknologi, peningkatan kesejahteraan, dan modernisasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, dan hilangnya budaya lokal. Nah, pada intinya teman-teman, kesimpulan dari kedua materi ini adalah struktur sosial adalah kerangka masyarakat yang mengatur interaksi sosial. Sedangkan perubahan sosial adalah transformasi dalam tatanan sosial yang bisa terjadi karena faktor. Keduanya saling berkaitan, karena perubahan sosial dapat mengubah struktur sosial di dalam suatu masyarakat.
Demikian video penjelasan materi kita kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dona. Baik, perkenalkan saya Dona Febriana Pulungan dengan NIM 32311210007. Nah, saya akan membahas mengenai cabang-cabang ilmu di dalam sosiologi. Yang pertama itu adalah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan ini tuh membahas mengenai pengaruh pendidikan terhadap seorang individu atau kelompok masyarakat. Nah, dalam hal ini, pendidikan ini tuh dianggap sebagai salah satu faktor yang penting di dalam pembentukan nilai-nilai, norma, dan struktur sosial di dalam masyarakat. Nah, menurut Emil Durkheim sendiri, pendidikan ini tuh berfungsi sebagai sarana untuk membentuk seorang individu untuk dapat tergabung di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah sosiologi keluarga. Nah, sosiologi keluarga ini tuh membahas mengenai struktur keluarga dan hubungan dalam unit keluarga. Yang dimana keluarga ini tuh adalah sebuah lembaga terkecil dan lembaga pertama yang dapat membentuk kepribadian dari seorang individu untuk nantinya dapat beradaptasi dan berkembang lagi di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Baik, yang ketiga adalah sosiologi agama. Nah, sosiologi agama ini mempelajari mengenai hubungan antara agama dengan seorang manusia dan juga membahas mengenai bagaimana agama tersebut dapat mempengaruhi pembentukan struktur sosial, perilaku manusia, dan kebudayaan di dalam masyarakat. Karena pada dasarnya agama ini tuh dapat kita jadikan sebagai sarana atau alat untuk pengendalian interaksi di dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, agama dapat kita jadikan untuk mencegah terjadinya konflik dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah sosiologi ekonomi. Nah, sosiologi ekonomi ini mempelajari mengenai bagaimana struktur sosial dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi dan bagaimana struktur ekonomi dapat mempengaruhi perilaku sosial di dalam lingkungan masyarakat. Nah, sosiologi ekonomi ini itu mencakup mengenai distribusi, produksi, konsumsi, dan pekerjaan di dalam masyarakat. Nah, di dalam sosiologi ekonomi ini juga membahas mengenai kapitalisme, yang dimana kapitalisme ini adalah sebuah sistem ekonomi yang sangat mempengaruhi hubungan antara sosial dengan nilai-nilai di dalam masyarakat, baik itu dalam hal ketidaksetaraan sosial serta terjadinya ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah sosiologi politik. Nah, sosiologi politik ini mengkaji mengenai hubungan antara struktur sosial dengan kekuasaan dan politik. Nah, sosiologi politik ini juga berkaitan dengan bagaimana peran dari kekuasaan dan politik dalam mempengaruhi interaksi sosial di dalam masyarakat, serta bagaimana cara seorang individu dan masyarakat dalam berinteraksi di dalam lingkungan politik. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai isu-isu sosial yang banyak sekali kita temukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama itu adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah sebuah ketimpangan ekonomi yang dialami oleh seorang individu atau kelompok masyarakat, yang dimana ini tuh akan membuat mereka akan merasa kekurangan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan lain-lainnya. Nah, kemiskinan ini juga akan menyebabkan mereka mengalami keterbatasan di dalam layanan dasar, misalnya itu seperti layanan akses kesehatan dan pendidikan. Baik, isu sosial yang kedua adalah pengangguran. Nah, pengangguran ini itu banyak sekali kita temukan di negara Indonesia, yang dimana pengangguran ini itu disebabkan oleh kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan lowongan pekerjaan itu juga sangat terbatas. Nah, pengangguran ini tuh dapat menyebabkan seorang individu akan mengalami kesulitan ekonomi di dalam hubungan keluarga dan hubungan sosial. Nah, pengangguran ini tuh juga dapat kita kaitkan dengan isu sosial yang pertama tadi, yaitu kemiskinan. Karena dengan seseorang yang tidak mendapatkan pekerjaan, otomatis dia tidak akan bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya, dan itu akan menyebabkan si individu ini mengalami kemiskinan. Baik, isu sosial yang ketiga adalah ketidaksetaraan gender. Nah, ketidaksetaraan gender ini tuh terjadi karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh pihak perempuan dalam beberapa aspek kehidupan, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, dan pekerjaan, yang dimana di dalam beberapa aspek yang saya sebutkan tadi itu lebih banyak mengutamakan pihak laki-laki. Nah, hal inilah yang menyebabkan perempuan itu merasa terjadinya ketidaksetaraan gender. Baik, isu sosial yang terakhir dan yang paling banyak sekali kita temukan di dalam lingkungan masyarakat itu adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, penggunaan narkotika ini tuh dapat memberikan dampak yang sangat besar sekali terhadap
si penggunanya. Karena seorang individu yang menggunakan narkotika ini akan mengalami keterbatasan untuk berinteraksi di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan hal ini juga akan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial si pengguna tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah dia tadi penjelasan dari kelompok 8 mengenai salah satu ilmu bantu di dalam IPS, yaitu sosiologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.